bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Dua sosok melesat secepat kilat, di ruang gelap yang dipenuhi dengan keretakan spasial. Dalam sekejap mata, mereka sudah muncul di ujung pandangan seseorang. Kedua tokoh ini secara alami Lindong dan Little Flame. Awalnya, yang pertama berencana bergegas ke bagian terdalam dari trove rahasia kuno. Namun, perkembangan tak terduga muncul di sepanjang jalan. Trio Moling telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan Lindong melihat mereka sebagai teman. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa mereka telah mengalami masalah, mengingat karakternya, secara alami dia tidak akan hanya berdiam diri. Rumor dari sisa-sisa sekte jelas menyebar di seluruh wilayah, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Lindong melihat cukup banyak orang tanpa henti mengepul dari segala arah, saat mereka bergegas menuju sisa-sisa kuno. Jelas, mereka semua memiliki tujuan yang sama. Sepertinya rumor tentang sisa-sisa sekte kuno memang benar, gumam Lindong. Mata Lindong mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam, ketika dia melihat adegan ini. Pada saat ini, sebagian besar kerajaan di dunia ini, berada dalam keadaan di mana mereka akan segera menanggapi apapun. Namun, mereka tidak secara membabi buta mengikuti orang lain. Dari kelihatannya, kemungkinan sisa-sisa sekte kuno ini akan sedikit berbeda dari yang lain. Selain itu tidak akan menarik begitu banyak ahli. Ini sedikit merepotkan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak ahli dan kerajaan yang mengamati sisa-sisa sekte kuno ini. Namun, sisa-sisa sekte kuno yang sepenuhnya terlestarikan, memiliki penghalang pelindung yang sangat kuat. Hanya dengan mendapatkan meterai sekte, seseorang dapat memasukinya dan mendapatkan warisan. Akibatnya, segel sekte itu secara alami menjadi panas, dan tak terhitung jumlah orang yang mengamatinya. Mungkin masih baik-baik saja jika orang yang mendapatkan segel adalah seorang ahli yang kuat, dengan reputasi terkenal. Meskipun yang lain akan marah, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Sayangnya, Moling dan dua lainnya jelas belum mencapai tingkat seperti itu. Masalahnya, mereka berasal dari kekaisaran Yan besar, kekaisaran peringkat rendah, sudah menarik banyak penghinaan. Dengan demikian, memiliki segel sekte di tangan mereka, tidak hanya akan gagal membawa mereka warisan, tetapi pada akhirnya akan membawa bencana bagi mereka. Seseorang mungkin tidak melakukan pelanggaran apapun, tetapi seseorang akan berakhir menderita karena memiliki harta. Ini karena di mata banyak kerajaan dan ahli, Moling dan dua lainnya tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki segel sekte. Karenanya, kelompok Moling hanya punya dua pilihan. Menyerahkan segel sekte atau menyerahkan hidup kecil mereka. Tanpa kekuatan yang memadai, bahkan keberuntungan yang turun dari surga bisa berakhir dengan seketika berubah menjadi bencana. Lindong sedikit melengkungkan bibirnya. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah sebuah pulau terapung yang sangat besar, yang tiba-tiba muncul di cakrawala di depan pandangannya. Pulau ini adalah yang terbesar yang dilihat Lindong sepanjang perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, ada riak energi samar yang menyebar dari pulau itu. Sudahkah aku sampai? Gumam Lindong. Mata Lindong secara bertahap menyipit saat dia melihat pulau yang sangat besar ini. Pulau besar itu saat ini ramai dan kacau. Banyak sosok yang menggantung di udara di atas pulau seperti belalang. Sementara itu, kebisingan berkumpul bersama sebelum menyebar ke kejauhan. Pada saat ini, semua tatapan di pulau itu pada dasarnya dikumpulkan menuju arah tertentu. Itu tengah pulau. Ada aula kuno besar di tengah. Aulanya mungkin tampak rusak, tetapi dianggap selesai jika dibandingkan dengan reruntuhan lainnya. Selain itu, ada cahaya merah melingkar redup yang dipancarkan di dalam aula besar, menutupinya dari entitasnya. Ini mungkin adalah alasan utama mengapa aula itu bisa dipertahankan dengan baik selama bertahun-tahun. Ada sebuah monumen batu tinggi yang berada di dalam penghalang cahaya melingkar.
Di atasnya ada beberapa kata kuno yang tidak jelas dan samar-samar terlihat. Dry Cloud Sect, salah satu pelindung aliansi. Ucap seseorang. Kemungkinan orang-orang yang hadir tidak tahu banyak tentang sejarah trove rahasia kuno ini. Namun, hanya dengan melihat arti kata-kata itu, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa sekte ini luar biasa. Kemungkinan akan ada beberapa warisan sekte asli di dalamnya. Karena itu, jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti akan bisa menonjol di medan perang kuno ini. Bahkan, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan soul martial arts yang didambakan semua orang. Panas yang mendidih tiba-tiba melonjak ke mata sejumlah orang, ketika mereka memikirkan hal ini. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatiannya, dan mengumpulkannya di tempat di luar penghalang cahaya. Ada 3 sosok di tempat itu. Masing-masing tangan mereka memegang segel khusus, yang memancarkan cahaya redup. Banyak pasang mata menatap dengan rakus di tangan mereka. Namun ketika mereka melirik melewati ketiga individu itu, mata mereka akan memiliki ejekan tambahan dan ekspresi sombong. Di depan niat jahat dari kelompok singa dan harimau ini, ketiga sosok ini muncul seperti sekelompok domba yang tidak berdaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk disembelih sesuai keinginan yang lain. Ketiga tokoh ini secara alami adalah Mo Ling dan 2 lainnya, yang telah mendapatkan meterai sekte. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek ketika mereka melihat ke langit, di mana kerajaan dan para ahli dari berbagai tempat menatap mereka dengan niat buruk. Kegembiraan asli mendapatkan segel sudah benar-benar lenyap dalam situasi ini. Mereka benar-benar mengerti begitu mereka berani melakukan gerakan sekecil apapun sekarang, kemungkinan serangan yang tak terhitung jumlahnya, akan menyerang mereka dengan segera sampai bahkan abunya tidak akan tersisa. Perkembangan situasi ini juga telah melampaui harapan mereka. Awalnya, trio Mo Ling ingin datang ke sini dan mencoba keberuntungan mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang berharap bahwa mereka akan secara tidak sengaja mendapatkan meterai sekte. Selain itu, segel telah menyebabkan sekte tetap di lokasi ini muncul, yang secara tidak sengaja menarik kerajaan-kerajaan lain dan individu yang kuat. Kegembiraan liar dari mereka tampaknya telah dibasahi oleh baskom berisi air dingin yang mengalir dari dahi mereka, setelah munculnya kekaisaran yang kuat ini. Cemoohan di mata orang-orang kuat ini seperti jarum yang menembus tubuh. Jika itu bukan karena meningkatnya jumlah kerajaan yang bergegas dari belakang, kemungkinan seseorang akan sudah menyerang mereka, dan tidak menyeret semuanya sampai sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ucap salah seorang dari mereka. Sementara mereka ditatap oleh banyak orang seperti monyet di kebun binatang, salah satunya, Du Yun tanpa sadar tertawa pahit. Setelah itu, dia berbalik ke arah Mo Ling, sebelum dia bertanya. Saat ini, mereka bertiga sudah mencapai tingkat setengah langkah ke tahap nirvana, dan mereka hanya 1 langkah kurang mencapai tahap nirvana. Namun, mereka semua mengerti bahwa, kekuatan mereka saat ini tidak akan memberi mereka 1 ons pun perlindungan dalam situasi mereka saat ini. Ekspresi Mo Ling saat ini fokus. Dia mengepalkan tinjunya sebelum mengendurkannya lagi, sementara ekspresi muram mengalir di matanya. Sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk membalas dendam dalam situasi ini. Berita itu seharusnya sudah menyebar sekarang karena kita telah menunda mereka begitu lama. Saudara Lindong pasti akan datang jika dia mendengarnya. Pria besar Mensan itu menggaruk kepalanya dan berkata, situasinya tidak bagus. Jika Lindong datang, kita mungkin akhirnya melibatkan dia. Dia sudah memberi kita cukup bantuan. Mo Ling tersenyum pahit dan berkata, jika itu benar-benar mustahil, mari serahkan segel kita. Pada akhirnya, hidup kita lebih penting daripada hal-hal ini, itu hanya bisa dikatakan bahwa, kita tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya. Du Yun menghela nafas saat berkata, bahkan jika kita menyerahkannya, kita tidak bisa dibiarkan pergi dengan mudah. Ucap Mo Ling. Ekspresi menyeramkan menembus mata Mo Ling. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang keempat kelompok pria yang paling dekat dengan mereka. Mereka adalah 4 kerajaan peringkat tinggi yang kekuatannya tidak kalah dari Kekaisaran Tebing Iblis. Selain itu, para pemimpin dari 4 kekaisaran ini semuanya adalah seorang ahli panggung Yuan Nirvana yang asli. Selain itu, dikabarkan bahwa keempat individu itu juga memiliki kualifikasi untuk menerobos 2 Yuan Nirvana Stage.
Karena itu, sebenarnya, keempat kelompok ini adalah eksistensi terkuat saat ini. Hehe, kenapa? Apakah kamu akhirnya memikirkannya? Seorang pria berpakaian hijau yang salah satu dari 4 kerajaan peringkat tinggi tersenyum sedikit, dan dengan mengejek bertanya ketika Mo Ling yang mengangkat kepalanya. Aku tahu bahwa kita bertiga tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan segel sekte ini. Karena kamu menginginkannya, kami akan memberikannya kepadamu, ucap Mo Ling tanpa ekspresi. Suaranya berhenti sejenak sebelum bertanya, namun, hanya ada 3 segel sekte. Bagaimana kamu ingin mendistribusikannya? Suasana 4 kekaisaran peringkat tinggi menjadi kaku tanpa ada yang menyadarinya, ketika kata-kata Mo Ling terdengar. Keempat ahli Yuan Nirvana Stage menyusutkan mata mereka. Suasana aneh telah menegang sejenak sebelum pria berpakaian hijau itu dengan dingin tertawa ke arah Mo Ling. Apakah kamu mencoba untuk mempermainkan kita satu sama lain? Itu bukan strategi yang buruk, ucap seseorang. Terserah kamu untuk memutuskannya bagaimana, kami akan mendistribusikannya dengan terpaksa. Serahkan segel sekte dengan patuh. Jangan buang sedikit kesabaran yang kita miliki. Seorang pria berwajah gelap mengulurkan tangannya dan berteriak. Mata Mo Ling berubah sedikit dingin ketika dia melihat bahwa pihak lain tampaknya telah merasakan sesuatu. Namun, dia tidak punya alternatif lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertukar pandang dengan dua lainnya, sebelum ia melemparkan lengannya dengan sikap yang sangat tidak rela. Segera, segel sekte di tangannya terbang keluar. Ekspresi panas liar melonjak di mata 4 kekaisaran peringkat tinggi, saat mereka melihat 3 segel sekte yang terbang. Namun, semua orang secara logis memilih untuk tidak bertindak. Ini karena mereka mengerti bahwa jika mereka menunjukkan pemikiran yang tidak biasa pada saat ini, kemungkinan ketiga lainnya akan menyerang mereka secara bersamaan. Keempat sekte dicocokkan secara merata, dan mengambil 3 lainnya sendirian adalah keputusan bunuh diri. Oleh karena itu, di bawah pengawasan banyak mata, 3 segel sekte secara bertahap muncul di depan 4 kekaisaran peringkat tinggi. Namun, tepat ketika mata mereka saling berpandangan, dan mereka akan mencapai kesepakatan tentang siapa yang harus memiliki segel sekte, angin tiba-tiba bertiup melewati langit dan secara akurat mengenai 3 segel sekte. Ledakan. 2 suara sedikit teredam muncul dan 3 segel sekte terbang ke belakang. Akhirnya, mereka sekali lagi ditangguhkan di depan kelompok Mo Ling yang tertegun. Siapa orang yang menyerang dengan cara seperti pengecut ini? Keluar, teriak seseorang. Ekspresi para pemimpin 4 kerajaan tingkat tinggi segera berubah suram, ketika mereka melihat bahwa segel di tangan mereka sekali lagi terbang menjauh. Teriakan marah yang berisi niat membunuh bergema di pulau ini. Meskipun kekaisaran Gritian aku hanyalah sebuah kekaisaran peringkat rendah, bukankah kamu terlalu memikirkan diri sendiri, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat merampok kami sesuka kamu? Ucap seseorang. Suara samar tiba-tiba terdengar di udara. Setelah itu, mata yang tak terhitung jumlahnya bergeser. Mereka akhirnya berhenti di udara, di mana 2 sosok tanpa sadar muncul. Lindong, ucap mereka bertiga. Kelompok Mo Ling segera berseru ketika mereka melihat orang di depan. Kegembiraan dan kebahagiaan muncul di wajah mereka. Desir, desir. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya, segera fokus pada 2 sosok yang tiba-tiba muncul di atas pulau terapung. Semua orang sangat terkejut, bahwa, sebenarnya ada seseorang yang berani ikut campur dalam urusan 4 kerajaan peringkat tinggi ini. Pada saat yang sama, trio Mo Ling mengenali Lindong. Segera, rasa terima kasih muncul di mata mereka. Namun, mereka bertiga segera menjadi normal lagi ketika kegembiraan mereka lenyap, kecemasan pun melanda kembali. Mereka tahu bahwa reputasi Lindong cukup menakjubkan baru-baru ini, dan bahkan kekaisaran tebing iblis tidak bisa menanganinya. Namun, salah satu dari 4 kerajaan peringkat tinggi ini sama kuatnya dengan kekaisaran tebing iblis. Oleh karena itu, jika mereka bergabung, bahkan Lindong akan terancam. Kamu Lindong? Tanya seseorang. Sementara ekspresi trio Mo Ling berada dalam tekanan, dari antara 4 kekaisaran peringkat tinggi, seorang pria berpakaian hijau juga mengenali wajah Lindong. Segera, raut wajahnya mengalami perubahan mendadak saat dia bertanya dengan suara rendah. Oh, si Lindong yang berani menantang kekaisaran tebing iblis. Dia tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa. Pemimpin kekaisaran peringkat tinggi lainnya dengan dingin tertawa kecil ketika dia melirik Lindong.
Dua pemimpin kerajaan peringkat tinggi yang tersisa tidak tertawa seperti yang pertama. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah serius, menyebabkan orang yang dengan dingin terkekeh sebelumnya, tiba-tiba langsung terkejut. Segera, ekspresinya menjadi sedikit jelek ketika dia mencibir. Lindong, jangan berpikir bahwa kamu adalah orang penting hanya karena kekaisaran tebing iblis tidak bisa menangani kamu. Ini bukan masalah di mana kamu bisa ikut campur. Jika kamu menarik sekarang, aku bersedia membiarkan kamu berlalu dengan aman. Segel sekte ini telah diperoleh oleh ketiga temanku yang berada di sini karena nasib baik mereka. Karena itu, mereka harus menikmati warisan di dalam. Bukankah tindakanmu sedikit terlalu sombong? Lindong mengabaikan orang yang tertawa ketika dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, ekspresi pria berpakaian hijau dan dua lainnya berubah. Sementara orang yang tertawa sebelumnya, tiba-tiba menjadi marah ketika dia berteriak, "Bocah tengik, lebih baik kamu tidak membuat masalah untuk dirimu sendiri. Dengan menyinggung kekaisaran tebing iblis, kamu telah menjadi gelandangan. Aku mendengar bahwa Si Kun telah menembus kedua tahap Yuan Nirvana. Jika dia mengetahui keberadaan kamu, kemungkinan kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kehidupan kecil kamu yang menyedihkan. Namun, kamu masih berani bertindak begitu sombong di sini," ucap salah satu pemimpin kekaisar tinggi. Ketika mereka mendengar ini, wajah trio Mo Ling berpakaian hijau itu berkedut sedikit. Ekspresi mereka sedikit aneh ketika mereka melihat ke arah orang yang berbicara. Lindong juga kaget dengan kata-kata ini. Segera setelah itu, Lindong terkekeh saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang ini masih tidak sadar bahwa Si Kun telah dilumpuhkan olehnya. Tidak heran ekspresinya sangat aneh dibandingkan dengan trio di sampingnya. "Saudara Lindong, kami tidak ingin segel sekte ini diberikan pada mereka. Ayo pergi." Mo Ling segera berteriak, ekspresi cemas melintas di matanya saat dia melihat suasana yang agak aneh ini. Mereka juga tidak menyadari berita mengejutkan yang telah terjadi beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, mereka buru-buru mencoba menghentikan Lindong ketika mereka melihat bahwa ia akan menantang 4 kerajaan peringkat tinggi. Mereka takut bahwa Lindong akan terlibat karena mereka. "Hei bocah, sepertinya ketiga temanmu itu yang masuk akal. Serahkan segel sekte dan jangan menolak." Orang yang telah mencibir sejak awal adalah pemimpin kekaisaran hutan besar, Qin Shen. Kekuatannya telah mencapai puncak 1 tahap Yuan Nirvana, dan dia adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana kedua. Oleh karena itu, dia tidak memberi Lindong banyak rasa hormat ketika dia berbicara. Rasa aneh melintas di mata 3 pemimpin kekaisaran peringkat tinggi lainnya, tetapi mereka tidak berbicara. Mereka tidak mengejek Lindong atau menghentikan Qin Shen. Tatapan Lindong dengan cepat menyapu mereka, dan segera mengerti apa yang mereka rencanakan. Ketiga orang ini seharusnya sudah mengetahui berita bahwa dia telah melumpuhkan Si Kun, karenanya, mereka memilih untuk menjaga kesombongan mereka. Namun, mereka juga tidak mau menyerah pada segel sekte begitu mudah. Oleh karena itu, mereka mengizinkan Qin Shen untuk memprovokasi Lindong untuk memahami, dan melihat kemampuan Lindong dengan mata mereka sendiri. Lagi pula, meskipun mereka mendengar kabar mengejutkan itu, masih ada perasaan tidak percaya di hati mereka. Karena Qin Shen telah mengajukan diri, mereka secara alami senang mengamati situasi. Lindong memberi isyarat dengan tangannya saat segel sekte di depan trio Mo Ling terbang ke tangannya. Ketika Qin Shen melihat pemandangan ini, dia mencibir semakin lebar, berpikir bahwa Lindong akan secara sukarela menyerahkan mereka. "Semua orang yang ada di sini. Jika kamu dapat mengambilnya, itu akan milik kamu," teriak Qin Shen. Namun, Lindong tidak menyerahkan segel sekte seperti yang diharapkan Qin Shen. Sebaliknya, Lindong dengan lembut membuang mereka, membiarkan segel sekte melayang di depannya. Setelah itu, dia menatap Qin Shen, dengan sedikit ejekan di matanya. "Kamu berani mengejekku," teriak Qin Shen. Ekspresi Qin Shen langsung menjadi gelap ketika dia melihat ini. Orang bisa samar-samar melihat niat membunuh melonjak di matanya. Hati trio Mo Ling berdetak kencang. Sekarang situasi telah berkembang ke tahap seperti itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyerah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendesak pelan. Karena Lindong sudah menyatakan posisinya, mereka tentu harus mengikuti. "Bocah, sepertinya ketenaran itu membuatmu melupakan statusmu.
Dan pada hari ini, aku akan mengajari kamu bagaimana berperilaku yang baik. Ucal Qin Shen. Mata Qin Shen dipenuhi dengan amarah yang dingin. Tubuhnya bergerak saat dia menembak, Yuan Power yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Terbukti, dia telah mendorong satu kekuatan stage Yuan Nirvana ke batasnya. Harus dikatakan bahwa Qin Shen memang agak kuat. Bahkan, dia satu tingkat lebih kuat dari Si Xuan. Sebelum mengatasi kesengsaraan Nirvana kedua, bahkan Si Kun hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan setara dengan Qin Shen. Tidak heran dia tidak takut pada Lindong. Namun, Qin Shen belum menyadari bahwa informasi yang dia miliki sudah benar-benar usang sejak beberapa hari yang lalu. Swoosh! Sosok Qin Shen muncul di depan Lindong dalam sekejap mata saat sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Yuan Power yang tangguh terkondensasi menjadi singa agung yang meraung saat didakwa di Lindong. Sementara itu, tangan Qin Shen yang lain meraih udara, dengan maksud merenggut 3 segel sekte. Rencana Qin Shen cukup indah. Menurutnya, pukulan kekuatan penuh ini sudah cukup untuk memaksa Lindong terluka. Pada saat itu, ia akan mengambil kesempatan untuk merebut segel sekte sebelum memberi Lindong pelajaran. Bang! Namun, kenyataan terkadang lebih kejam. Lindong mengulurkan tangannya dengan cara sederhana di hadapan pukulan kekuatan penuh Qin Shen. Lindong meraih Yuan Power Singa, menghancurkannya dengan 5 jari. Segera, suara retak mengikuti saat singa Yuan Power yang agung dan kuat hancur lebur seperti tape. Dengan hanya sedikit keterampilan ini, kamu benar-benar berani mengajari orang lain, memalukan sekali. Ucal Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya setelah menghancurkan serangan Qin Shen yang sepenuhnya bertenaga dengan satu gerakan cepat. Sebelum yang terakhir bisa pulih, tangan Lindong mengipasi udara saat angin kencang menyapu seperti badai. Segera, itu menabrak wajah Qin Shen. Menamparkan, suara yang jernih dan tajam terdengar. Setelah itu, seteguk darah segar dan 2 gigi yang copot dimuntahkan oleh Qin Shen. Tubuhnya jatuh beberapa kali di tanah, di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Baru pada saat itulah dia mendarat dengan menyedihkan di Pulau Terapung. Orang-orang yang hanya ingin menonton kesenangan segera menegakkan tubuh, karena mulut mereka terbuka karena terkejut. Mereka semua terpana. Jelas, mereka tidak berharap bahwa Qin Shen benar-benar akan dikirim terbang dari tamparan tunggal oleh Lindong. Lagi pula, dia adalah pakar satu-satunya Yuan Nirvana. Gubrak, trio Moling yang awalnya khawatir juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka agak terguncang ketika mereka melihat sosok Lindong. Hanya 2-3 bulan sejak terakhir mereka melihatnya. Namun, kekuatan Lindong tampaknya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Selain itu, dia telah mencapai titik di mana mereka bahkan harus memandangnya. Pria berpakaian hijau dan 2 lainnya juga melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang agak rumit dan terkejut. Setelah itu, mereka berbalik untuk melirik Lindong, yang melayang di udara, sebelum tangan mereka tanpa sadar gemetar. Sepertinya berita yang mereka peroleh memang benar. Karena dia mampu mengalahkan Qin Shen, yang telah mencapai puncak 1 Yuan Nirvana, menjadi keadaan yang menyedihkan hanya dengan tamparan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkan 2 Yuan Nirvana stage Si Kun. Di pulau itu, Qin Shen, yang seluruh wajahnya ditutupi dengan darah segar, juga mengungkapkan rasa tidak percaya di matanya. Dia menatap Lindong dengan cara yang menyedihkan, sebelum melihat pria berpakaian hijau dan 2 lainnya yang tetap diam. Akhirnya, dia tampaknya mengerti sesuatu karena ekspresinya segera berubah sangat buruk. Si Kun memang telah melangkah ke 2 tingkat panggung Yuan Nirvana seperti yang kamu sebutkan. Selanjutnya, aku sudah bertemu dengannya. Di masa depan, Kekaisaran Iblis Tebing kemungkinan akan menjadi kekaisaran dengan profil yang rendah. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan dikejar oleh mereka seperti gelandangan. Ucap Lindong. Lindong menatap Qin Shen dari posisi yang lebih tinggi. Nada suaranya tenang dan benar-benar tanpa riak. 3 teman aku adalah yang pertama mendapatkan segel sekte. Berbicara dengan wajar, kamu semua tidak punya alasan untuk merebutnya dari mereka. Apakah kalian bertiga setuju dengan apa yang aku katakan? Ucap Lindong. Mata Lindong akhirnya berbalik ke arah pria berpakaian hijau dan 2 lainnya yang tetap diam. Wajah ketiga pria itu berkedut sedikit ketika mereka melihat Lindong fokus pada mereka. Mereka langsung tertawa kering, mengangguk dan berkata,
Jadi mereka bertiga sebenarnya adalah teman saudara laki-laki Lindong. Dalam hal ini, kami secara alami tidak akan berbicara lagi. Ucal salah satu pemimpin dari kekaisaran tingkat tinggi. Hati orang-orang di sekitarnya agak terkejut ketika mereka melihat bahwa tiga kekaisaran tingkat tinggi ini berbicara dengan cara seperti itu. Setelah menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Lindong sebelumnya, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Semua orang menyadari dendam antara Lindong dan Devil Cliff Empire. Jika Sikun telah melangkah ke dua Yuan Nirvana Stage, dia pasti akan menemukan masalah dengan Lindong. Pertempuran hidup dan mati pasti akan meletus ketika kedua belah pihak bertemu. Namun, Lindong masih begitu bersemangat saat ini. Jelas, yang dikalahkan sebenarnya adalah Sikun, yang telah melangkah ke dua Yuan Nirvana Stage. Cukup banyak orang diam-diam menghirup udara dingin di hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Tidak heran ketiga kerajaan peringkat tinggi ini tidak berani bicara banyak. Sikun, yang telah melangkah ke dua Yuan Nirvana Stage, juga dihabisi oleh Lindong. Bahkan jika mereka menyerang bersama, kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun melawan Lindong. Beberapa orang diam-diam menamparkan bibir mereka. Mata mereka rumit ketika mereka menyapu ketiga segel sekte di udara. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Moling dan dua lainnya dan menghela nafas secara emosional. Tidak ada yang mengira bahwa ketiga orang ini, dari kekaisaran peringkat rendah, akan benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Suasana tempat itu menegang. Namun, tidak ada yang menentang Lindong. Melihat adegan ini, dia sedikit tersenyum. Saat dia hendak mengambil tiga segel sekte, tatapannya yang tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia perlahan-lahan menoleh, hanya untuk melihat bahwa ada banyak sosok di puncak gunung, di belakang aula sekte ini menatap tempat ini dengan penuh minat. Mata Lindong menyapu beberapa sosok. Akhirnya, ia berhenti pada sosok yang akrab dengan beberapa kejutan. Wajah indah menyihir itu sebenarnya adalah wanita gaun merah yang dia temui kembali di Thunder Granite Valley. Sepertinya dia adalah orang yang dipanggil Mu Hongling, ucap Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.